Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Sudah lama tidak ketemu. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya kalau mau ngobrol-ngobrol sama kita jadi terharu ingat-ingat masa dulu. Jadi ini teman saya, kita sama-sama di kampus dulu ya. Betul. Kampus, kemudian sama-sama ya menjalani kehidupan mahasiswa. Betul. Saya jadi grogi mau. Jadi begini, Pak Ruslan. Saya namanya beliau ini Ruslan ya, tapi lebih terkenal dengan Leo. Iya. Ya. Nah, saya mau cerita dulu sejarahnya. Leo itu dari mana? Leo itu dari mana sejarahnya? Supaya teman-teman juga. Ada satu tradisi yang unik menurut saya di kampung saya itu terkait dengan panggilan. Dan misalnya kalau namanya Jamal misalnya, Iya. larinya nanti itu ke Jomi, panggilannya seperti itu. Jamal ke Jomi. Jomi. Ya. Jomi itu sebenarnya kalau secara etiknya itu sebenarnya sebuah penghormatan. Maksudnya panggilan popnya lah, Ya. seperti itu. Yang kedua seperti misalnya kalau namanya Abu Bakar, nanti akan dipanggil Beko. Beko. Oh iya. Ah, Itu yang buat jadi Abu Bakar jadi Beko itu orang sana juga, Iya. orang kampung di kampung juga. suatu tradisi yang ada di kampung. Iya. Nah, terkait dengan panggilan Leo Ya. itu eh, bisa kena untuk nama Ruslan, Iya. Ramli, Iya. Ruslan, Ramli, atau Rusli. Oh iya. Rusli pasti panggilannya akan ke Leo seperti itu. Itulah apa ya? Tapi nama resminya Ruslan atau Leo? Ruslan. Oh, Ruslan. Ruslan. Terus yang memulai nama Leo itu memang udah dari kampung, Dari dari kampung. kampung. Oh, bukan di kampus. Bukan. Oh, saya kira dari kampus. Dari tradisi kampung. Kemudian yang sampai di kampus jadi Leo itu siapa? Memang Leo itu jadi ada teman-teman dekat yang tahu panggilan kampung lah. Iya, ya. Misalnya seperti dulu di teman-teman di masjid, ketika kakak saya ataupun orang sekampung saya memanggil, ya mereka baru tahu bahwa ada nama lain, ada panggilan lain selain Ruslan. Di kampus itu dikenal itu kalau nggak salah ya senior saya di Mapala ya itu Kak. tapi satu kampung itu. Enggak. Enggak satu kampung. Tapi Kampung. dia yang dulu memanggil Leo itu. Iya, Oh, karena sebelumnya ada informasi yang dia dengar bahwa saya dipanggil Leo. Oh ya benar ya. Di luar kampus. Iya. Jadi tapi kebetulan di teman kampus saya. Paling tidak saya dan teman-teman saya sendiri kan sudah lama juga itu. Cuman dengar ceritanya tidak jelas, tidak hanya sama-sama. Jadi saya mau tanya langsung dari sejarah nama dulu. Kenapa Ruslan nama resmi? Kampus kan nama resminya Ruslan, dipanggil Leo. Ternyata itu memang memang dari kampung ya. Iya. Tapi supaya ditahu kampungnya di mana nih supaya teman-teman juga tahu. Saya Kampungnya. berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Satu dengar, oh ya. Saya ada teman kantor saya juga orang Bima juga. Tepatnya di kampung mana? Tepatnya di Kecamatan Bolo, sekarang menjadi Kecamatan Madapangka, Kabupaten Bima. Kabupaten Bima. Nama kampung saya itu Desa Rade. Ya. Kemudian merantau ke Makassar, Ujung Pandang ya. Tahun 1996. mau 96. Kemudian masuk ke STM 1998. Nah, tahun 97 itu saya sempat kuliah di UMI. Oh, pernah daftar di UMI dulu.
Di UMI karena enggak lanjut. UMI 2 semester. 97 di UMI 2 semester mengambil jurusan Fakultas Syariah. Iya. Jurusan Peradilan Agama. Nah, kenapa sampai memilih UMI untuk tujuan pertama? Iya. Banyak pertimbangan sebenarnya. Iya. Pertama, generasi-generasi dari Bima itu tujuan utama untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi Iya. ya kalau bukan di UMI ya di UIN. UIN ya, IAIN dulu ya. Iya. Oh ya. Jadi Memang. itu hal yang sudah turun menurun Tradisi di kampung sana ya. Iya. Lebih baik ke namanya ke agama ya, ke agama. Ya, pertimbangan ekonomi juga kan di UMI lebih baik. Kemudian yang saya tahu betul-betul merantau memang enggak ada keluarga. Jadi pertama yang yang pernah cerita kan tinggal di masjid ya. Tinggal di masjid. Iya. Di masjid itu tapi ada kakak dulu. Oh, ada kakak. Jadi kesini itu ya dipanggil sama kakak dan tertinggal di masjid. Tinggal di masjid. Wah, luar biasa. Ini apa namanya? Dengar cerita dulu. Dan Leo ini biasa panggil Ustadz ya, panggil Ustadz karena dari teman-teman di kampus itu kita yang di UKMSC itu terkenal ya bisa mengaji ya. Iya. bisa mengaji dalam pengertian semua bisa mengaji juga banyak, cuman dalam pengertian tajwid dan melagu. Jadi kalau kita acara tarwih keliling itu biasa antum yang imam Ya, kemudian ada teman-teman yang lain seperti Basket, Kak Ahmad, Kak Sulit ya yang jadi Ustadz, saya mau bikin video ini sebenarnya bukan apa-apa sih, saya ingin ada dokumentasi lah. Kalau foto-foto itu kan ya biasa lah. Jadi saya mau bikin video sebagai paling tidak kenang-kenangan buat kita kalau sudah tua begitu, paling tidak diabadikan ya. Jadi ini saya simpan di arsip. Saya suka simpan video-video atau kenang-kenangan ya. Jadi ini juga menjadi paling tidak teman-teman yang kita supaya lebih tahu lebih dalam Ustadz begitu, seperti apa perjalanan hidupnya ya kan. Dan ini saya dedikasikan juga untuk teman-teman yang paling tidak sangat berkesan, bersejarah dalam hidup saya, karena kita kan sama-sama kan dulu sama-sama di kampus. Kemudian saudara Leo ini pernah menjadi ketua himpunan. Betul. Ya, ketua himpunan akuntansi di kampus. Itu tahun berapa? Menjadi ketua himpunan tahun kisaran 2001 2002 ya. Himpunan akuntansi. Jurusan akuntansi. Itu sebelumnya siapa itu? Sebelum antum. sebelum periode saya itu dijabat oleh saudara Kanda Sirajudin. Ya. Oh ya. Terus yang setelahnya yang gantikan antum siapa? Saya. Setelah Kanda Sirajudin baru kita. Iya. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh saudara Sardi. Oh ya, Sardi. Sekarang di kantor gubernur ya, pernah saya ketemu. Oke, kemudian kayak 2001 2002. Berarti bersamaan dengan saya ya. Saya di UKMSCI. Saya sama Sufran, satu periode dengan Sufran 2000. Oh ya, 2000 lebih duluan kita dia. Oh iya. Tidak berarti berarti lebih duluan kita, baru saya ya di UKMSCI, baru kemudian. Kan saya juga dari sekretarisnya Bapak dulu. Kemudian Bahar di BEM ya. Kita pokoknya periode itu masa-masa itu ya. Betul. Masa-masa itu. Di himpunan mahasiswa Islam ada saudara Acang Hasan. Iya, generasi kita itu ya. Betul. Jadi saya di SCI, antum di akuntansi, Bahar di BEM ya. Dan dulu itu Ustadz Leo ini dia tinggal tadi pertama datang dari kampung merantau, tinggal di masjid, dan di masjid di
Jalan KS Tubun, KS Tubun. dekat Pasar Senggol. Itu di dekat rumahnya. Ah. Terus gimana ceritanya? Ini tinggal di rumahnya Profesor Dr. Idris Arif almarhum, ketua yayasan kampus kita, Iya. sekaligus dia adalah rektor ya, rektor UNM. Iya, benar. IKIP ya dulu ya, IKIP. Tapi sudah UNM ya kalau nggak salah. IKIP UNM. Pada saat 1 tahun beliau menjabat itu masih IKIP. IKIP. Nah, setelah Ya, kembali kita lanjut, Ustadz. Ya. Jadi ceritanya tadi gimana ceritanya sampai tinggal di rumahnya Profesor Dr. Idris Arif almarhum yang di Jalan KS Tubun. Hati Senang. Dia ya, Hati Senang ya, Hati Senang. Kan tadi ceritanya tinggal di masjid dekat situ. Ya. Kemudian beliau jadi tinggal di situ, gimana ceritanya itu? Pada saat itu saya punya semacam pekerjaan lah. Ya. Pekerjaan berupa menjadi guru mengaji yang anak didiknya itu tepatnya di depan rumahnya almarhum. Oh ya. Nah, pada saat saya selesai, ada satu momen yang luar biasa menurut saya ketika saya selesai memberikan pelajaran mengaji kepada anak didik saya. Ketika saya pamit pulang dari situ, di depan pagar itu sudah ditunggu oleh istrinya almarhum Profesor Dr. Hajar Rabiatul Idris. Itu masih ada. Oh, masih ada ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, pada saat itu saya langsung disalami oleh beliau dan Prof Idrisnya atau ibu Rabiatul ya. disalami sama beliau dan terjadi komunikasi. Beliau menanyakan ke saya sudah tamat atau belum, Ya. dan segala macam. Dan pada saat itu pula beliau menjanjikan ke saya untuk bisa melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar. Jadi waktu itu tinggal di masjid itu kuliah sudah berhenti? Belum? Kuliah di UMI masih jalan. Masih jalan, oke. Masih jalan. Beliau dari situ berjanji untuk melanjutkan atau memberikan fasilitas kepada saya. Membantulah yang Iya, memberikannya. untuk bisa melanjutkan studi di STM Bungaya. Tapi pada saat itu kuliah di UMI masih berjalan, dan pada tahun 1998 saat penerimaan mahasiswa baru, beliau memanggil saya ke rumah. Iya. Untuk menyiapkan segala sesuatu persyaratan administrasi untuk bisa ikut kuliah di STM Bungaya. Untuk kuliah. Iya. Dan setelah beberapa saat kemudian beliau terpilih sebagai rektor IKIP ya, UNEM. Saya dipercaya untuk menjaga rumah beliau. Ya, karena beliau harus pindah ke rumah dinas, rumah jabatan. Jadi untuk menjaga Ustadz yang jaga. Betul. Ya. Terus di kampus STM bebas segala biaya. Bebas. Alhamdulillah, luar biasa kan aja. Ya, jadi teman-teman semua, beliau ini yang di rumah pribadi tinggal ya, disuruh untuk menjaga karena Prof Idris harus pindah ke rumah jabatan sebagai rektor. Nah, di rumah pribadi Prof Idris itu biasa tempat kita ngumpul-ngumpul ya, ngopi-ngopi, karena di situ lagi hanya Ustadz Leo sendiri. Jadi saya dengan Bahar, kayaknya dia Bahar dan teman-teman teman dekat, kita nongkrong di sana. Tapi bukan untuk tempat ngumpul ya, walaupun itu hanya di luar aja ya, karena itu kan rumah pribadi, tidak bisa kita berbuat macam-macam, dan kita tidak berbuat macam-macam juga sih, cuma nongkrong. Saya kalau lagi tidak ada, pokoknya lagi di rumah tidak ada, lagi bosan begitu, lagi bete istilahnya, pasti ke rumah Ustadz Leo, rumah Prof Idris ya, kita ngumpul. Saya sempat lihat perpustakaan ya, kita lihat perpustakaan, banyak buku, koleksi buku yang dari berbahasa Inggris ya. Iya. Baik, kita lanjut lagi cerita-cerita setelah di kampus, sama-sama aktif di organisasi. Kemudian setelah itu selesai tahun berapa? Selesai tahun 2003. 2003 ya.
Saya kayaknya sama deh ya, kita sama-sama ya 2003. Iya, saya juga 2003. Kita agak telat ya karena harus urus organisasi juga ya. Urus organisasi, urus asmara juga. Iya, penuh dengan iya gitulah. Pokoknya di kampus itu ya organisasi ya cewek juga ya. Iya. Kemudian saya jadi bingung mau tanya apa. Ini konsepnya ini tidak ada ini, tidak ada konsep ini. Cuman Ustadz baru ketemu kangen-kangenan. Sebenarnya sama ngobrol tapi saya abadikan biar lebih bagus. Dan biasanya kalau orang ketemu saya bingung apa yang mau ditanyakan. Iya, oh gitu ya. Dan kebetulan Ustadz Leo ini mengantarkan obat menjenguk ya istri saya. Kebetulan sama-sama di kampus dulu, jadi saya gunakan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Kemudian lanjut lagi kan S2 pasca sarjana. Iya. Sudah selesai sudah lama ya. Tahun 2018 ya. Selesai. Dan itu melalui proses yang begitu panjang. Sampai peremajaan Stambul. Oh gitu, karena terlalu lama. Asik. Dan atas motivasi teman-teman di kampus, sehingga ada motivasi untuk menyelesaikan studi walaupun menempuh waktu yang cukup lama. Iya. Berapa tahun? 7 tahun. S2 7 tahun. Tapi alhamdulillah selesai. Jadi aktivitas sehari-hari adalah di pasca sarjana. Pasca sarjana dan kebetulan saat ini juga dikaryakan juga di S1. Oh iya. S1 kebetulan ada unit baru yang dibikin tahun 2015 itu yang mewajibkan kampus untuk ada unit kewajiban untuk menyusun laporan keuangan dan memungut pajak ke pegawai. Oh iya. Jadi di kampus lebih banyak bekerja sebagai administrasi atau mengajar juga? Nggak, mengajar belum? Administrasi, alhamdulillah untuk kesempatan mengajar sudah 2 semester diberikan oleh yayasan. Ya. Tapi masih statusnya sebagai dosen luar biasa. Dosen saya. Karena belum memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi dosen yayasan. Oh begitu ya, ada prosedurnya ya. Jadi sebelum yayasan luar biasa dulu. Ya, alhamdulillah, semoga ke depan bisa lebih sukses. Jadi putra putri sudah berapa? Putra putri baru 2, nah istri baru 1. Ya. Ada salam itu yang dari Mamuju. Oh iya. Nanti saya suruh nonton dia, nanti saya tag dia ini di Facebook supaya dia nonton. Bagi yang kangen, yang rindu sama teman saya ini, ya nanti bisa di komen-komen lah ya. Itu bisa yang luar biasa. Luar biasa ya, masih di kampus dulu ya. Di kampus dan itu cinta pertama. Wah, catat cinta pertama. Tidak usah disebutkan namanya ya, nanti merasa saja ya. Inisial saja. Saya itu selalu mampir di rumah di tempat warungnya karena dia sana menjual makanan khas daerah saya, kampung saya, Binte Bilhuta. Jadi saya selalu mampir dan selalu tanyakan bagaimana kabarnya Kak Leo. Jadi Ustadz ini tidak ada konsep, jadi kita bicaranya ya mungkin tidak terlalu terstruktur ya. Jadi silakan minum, makan kue. Ya, untuk melepas rindu. Iya, melepas. Jadi memang kesempatan ini pas tadi bilang bundanya Irus mau datang sebenarnya biar bisa bikin video dia saya kangen-kangenan untuk teman-teman juga supaya tahu bagaimana perjalanan hidup teman kita yang satu ini di kampus, dari kampung kemudian di kampus aktif sebagai di organisasi ya, baik di UKM SCI maupun di HMI juga begitu. Kemudian di himpunan akuntansi pernah menjadi ketua umum himpunan akuntansi. Dan bareng-bareng dengan saya dan teman-teman yang lain kita berjuang ya, penuh kenangan. Saya dulu juga kalau lagi nggak ada yang mau dibikin pasti larinya ke rumah ke tempat Ustadz tinggal
Jadi betul-betul perjuangan kita dulu, alhamdulillah sekarang kita masih berumur panjang ya. Tapi seperti yang Bapak bilang, saya masih ingat bahwa saya ibaratnya ini motonya TNI. Iya. Eh, motonya TNI itu setia setiap saat. Jadi kita agak susah setiap saat. Iya. Iya. Tapi apapun itu kita harus mensyukuri bahwa itulah. Oke, masih. Iya. Ya terlepas dari itu ya kita harus bersyukur kepada pencipta atas nikmat yang diberikan sehingga saya bisa membangun keluarga di Makassar, bisa mencari nafkah di sini. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi apa namanya, sudah jarang pulang ke kampung atau masih biasa sering ke kampung? Pulang ke kampung sudah jarang. Oh, sudah jarang. Kemudian istrinya ketemu di mana? Istri apa orang kampus juga, mahasiswa atau ketemu? Ya. Kalau istri itu ada cerita tersendiri. Iya, ada cerita sendiri. Tapi bukan orang di kampus, bukan mahasiswa, teman-teman mahasiswa bukan. Dulu rencananya orang di kampus. Iya. Cuma terbantu dengan ridho orang tua. Iya. Jadi, iya. Sebenarnya sudah ada calon ya? Sudah ada calon. Cuma tidak disetujui, tidak direstui. Sudah disetujui sehingga ya saya percaya bahwa ridho orang tua itu sangat mempengaruhi perjalanan hidup kita, sehingga saya berkeputusan ya untuk ya bisa secara baik-baik ya. Dan saat itu pula merupakan umur yang sangat tepat untuk membangun keluarga, sehingga saya menghubungi saudara saya di kampung untuk mencarikan jodoh. Oh ya. Dan ketika saudara saya menunjuk inisial itu, ya saya langsung setuju. Karena sebelumnya sudah kenal juga. Ya kenal, nggak begitu akrab sih, cuma kenal keluarga, latar belakangnya, seperti itu. Jadi menikah di kampung. Jadi sekampung ya. Jadi sama yang cewek yang di kampus putusnya baik-baik. Oh gitu. Tidak usah disebutkan namanya. Sama dengan saya juga begitu. Waktu saya pacaran juga, karena saya anggap tidak bisa lanjut, jadi saya panggil dia ke mall, terus saya bicarakan karena kayaknya kita ini tidak bisa lanjut, karena buat apa kita lanjut kalau toh itu bikin sakit karena tidak bisa sama-sama. Lebih baik sakit sekarang daripada sakit nanti lebih sakit lagi. Jadi saya putus baik-baik, kemudian habis itu terima kasih sudah sama-sama, saya putus baik-baik, kemudian habis itu saya kasih dia pesangon. Dan saya kasih juga dia surat keterangan, itu siapa tahu bisa dipakai untuk mencari pekerjaan. Jadi mungkin ini seperti tidak diharapkan Ustadz lewat ke sini malah diajak untuk bikin video, tapi ini ya seperti saya bilang tadi, sebagai sebenarnya obrolan seperti biasa sebenarnya ini, makanya tidak terkonsep, cuman saya abadikan, saya videokan supaya bisa menjadi kenangan kita nanti. Mungkin teman-teman yang lain bisa nonton sekelumit sejarah sahabat saya, dan mungkin banyak teman-teman nanti akan saya bikin seperti ini, tapi ini yang paling perdana ini. Saya pas ada kesempatan mau datang ke sini. Terus rencana ke depan kira-kira apa ke depan? Ya, rencana ke depan jalani saja. Ya, jalani saja. Mau S3 atau gimana? S3 sepertinya tidak ada niat untuk ke situ. Ya, tapi kalau kampus berikan kesempatan, ini kan sudah orang dalam ceritanya. Ya, misalnya kalau ada kemudahan ataupun kebantuan dari kampus. Kalau sudah jadi dosen yayasan kan kemungkinan besar kan pasti disekolahkan, ya. Betul. Ya. Cuma yang menjadi pertimbangan itu ya pertimbangan umur. Oh, umur ya.
Sekarang kan Bapak lihat saya sudah putih semua, Pak. Jadi pertimbangan umur juga, kalau misalnya kita menempuh S3 S3 dengan rentang waktu 5 tahun lah paling cepat barangkali, ya untuk bisa mengabdi jadi dosen agak iya. Jadi menurut saya ya jalanin saja. Ya, jalan. Sekarang ataupun kalau nanti ada S2-nya 7 tahun, Iya. kalau S3. Tapi kalau dosen kan pensiunnya sampai 65. 5 Ya, sih bisa. Tapi kita lihat lah ke depannya. Terus kediamannya di mana? Tempat tinggal di saat ini domisili di daerah Manggala, di perbatasan Maros Makassar jauh. sama Moncongloe. Wah, kalau begitu kita selesaikan saja ini supaya karena sudah jam 11. Jadi ini tidak ada konsep, hanya saya kangen-kangenan rindu sama Ustadz. Ini ya, tidak ada settingan tidak ada. Cuman saya manfaatkan waktu ini karena Iya, dekat Stipa. Jadi kalau dari sana yang jalurnya, kalau kita dari Bukit Baruga, Iya. Bukit Baruga lurus terus lewati kampus Ukri. Kalau belok kanan kita ke Perumnas. Kalau kita lurus itu udah jalur rumah lewat melewati Stiba, yang bisa juga orang akses ke Karyango, Iya. ke Goa ataupun ke BTP. ya saya kira mungkin begitu Ustadz, karena mau pulang agak jauh ini. Apalagi malam Jumat. Malam Jumat harus. Jadi terima kasih atas kesempatan sudah mampir di sini, kita kangen-kangenan. Semoga Ustadz bersama keluarga sehat, Amin. kita diberikan umur panjang, masih bisa ketemu. Karena kita lama tidak ketemu ya. Kapan? Mungkin pernah terakhir itu kita ketemu hanya itu yang sahur on the road. Iya, betul. Ya, sahur on the road kan. Iya. Antum juga kalau di acara-acara CI juga jarang juga. Saya agak minder kalau ketemu sama teman-teman SCI. Tidak, justru kita sudah dosen begini, kenapa? Mungkin karena sibuk ya. Ya sibuk. Ya, kita terakhir ketemu itu sahur on the road. Sebelumnya itu mungkin berapa puluh tahun yang lalu. Kecuali reuni HMI kita ketemu juga. Iya. Tapi itu pun hanya di kampus, hanya numpang numpang pakai kaos, habis itu bubar lagi. Baik, terima kasih Ustadz sudah mampir. Kenapa saya mau videokan ini, karena saya sangat mengingat sekali masa-masa kita bersama dulu. Ya kita sama-sama ya, sama-sama susah, sama-sama senang. Kalau saya nggak ada, Sekarang pun masih masih agak susah. Saya numpang makan, numpang minum, ngopi ya kita. Kalau lagi ada kerjaan kegiatan di rumah, nggak tahu mau kemana, ke rumahnya Ustaz Leo pergi ngopi, ngopi ngobrol-ngobrol. di sana banyak hal yang untuk mengekspresikan ya pengurai stres lah di sana. Iya. Kita membuat macam-macam Kita adegan yang mengundang tawa tuh. Iya gitu. Iya, cerita-cerita. Sepeda masih ada sepeda. Beda. Itu dari semua dulu orang udah punya sepeda, sudah ini naik sepeda, jadi itu orang iya, sekarang hobi iya. kan hobi Dulu waktu sepeda. Orang sudah punya motor semua, nggak ada sepeda kayak sekarang. Ini sudah dia naik sepeda memang karena dari kampus, dari yang pasca. memang kondisi yang begitu. Memang kondisinya ya. Ya, jalan kaki ya. Dari kampus. Hanya jalur PT-PT. Dari Cendrawasih sampai. Jadi terima kasih Ustaz. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Kita jarang ketemu, jadi maka saya bikin video supaya jadi dokumen. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.